Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Indarwati dari IKORB 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu artikel jurnal dan bagaimana cara membuatnya. Pengertian dari artikel jurnal itu sendiri adalah karya tulis yang ditulis secara berkala, seperti majalah, surat kabar, yang isinya memuat karya tulis khusus dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Artikel jurnal ini kemudian diterbitkan di sebuah jurnal yang khusus. Tidak ada aturan baku dalam penulisan artikel jurnal. Biasanya penerbitan jurnal itu memberikan pedoman penulisan tertentu agar artikel dapat dimuat dalam jurnal. Pedoman paling umum dalam penulisan jurnal adalah naskah harus diketik dengan menggunakan tanda baca dan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia terbaru atau yang disempurnakan. Artikel jurnal itu harus benar-benar ditulis secara konkret, tidak bisa mengandang-andai atau menyampaikan opini tanpa didasari data. Artikel jurnal merupakan pengembangan lebih lanjut dari penelitian yang telah kita lakukan. Artikel memiliki sumbangsit untuk penelitian selanjutnya dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan pedoman penulisan dalam ketentuan yang berlaku dalam pedoman penulisan jurnal. Bagaimana cara membuat artikel jurnal? Cara membuat artikel jurnal sebenarnya tidak jauh beda dengan cara penulisan karya tulis lain. Harus ada tema yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah tulisan. Dan diperlukannya riset, juga pengumpulan data sebelum penulisan dimulai. Nah, langkah-langkahnya pertama kita menentukan judul yang jelas. Dalam penulisan artikel jurnal, judul harus ditentukan dengan jelas. Jurnal memudahkan membaca untuk mengetahui isi jurnal tanpa harus membaca jurnal secara keseluruhan. Jadi, judul yang dibuat haruslah menggambarkan isi jurnal secara spesifik, mengerucutkan tema pada apa yang ingin dibahas untuk bisa menemukan judul artikel dengan lebih spesifik. Yang kedua, menulis pendahuluan. Pendahuluan berisikan gambaran umum mengenai tema yang sedang diteliti atau akan ditulis. Pada pendahuluan ini, kita akan memulai membuat narasi dan mengerucutkannya pada rumusan masalah. Rumusan masalah inilah yang kemudian dijadikan dasar penulisan jurnal untuk tema tersebut. Yang ketiga, pembahasan. Karena jurnal itu berdasarkan dari hasil penelitian, maka harus ada bahan dan metode penelitian yang digunakan. Nah, pada bagian ini, terlebih dahulu, kita harus menjelaskan proses percobaan yang dilakukan. Perlu diingat bahwa percobaan yang dilakukan tidak harus merujuk pada hasil yang penting atau suatu yang besar. Apapun hasilnya, sampaikan di dalam jurnal. Lalu ada kesimpulan. Di akhir artikel, kita perlu menuliskan kesimpulan mengenai hasil dari keseluruhan percobaan yang dilakukan. Tidak harus membuat narasi baru. Kita bisa merujuk kembali pada pendahuluan atau pernyataan yang sudah ditulis sebelumnya. Usahakan untuk menulis kesimpulan dengan jelas agar membaca dapat pembaca juga dapat memahami dengan baik. Di sini saya akan menampilkan artikel jurnal yang telah saya buat, yang berjudul Manfaat Minum Air Putih di Pagi Hari. Minum air putih saat bangun tidur terbukti merupakan metode yang paling ampuh untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Bahkan jauh sebelum hal ini menjadi tren, masyarakat Jepang itu telah terbiasa dengan hal ini, di mana senantiasa mereka rutin minum di pagi hari. Dan manfaat yang akan kita dapat dalam minum air putih di pagi hari itu tidak tanggung-tanggung. Di antaranya, minum air putih di pagi hari dapat mengencangkan kulit, terhindar dari obesitas dan diabetes, mengobati penyakit mata, kelainan tubuh, dan masih banyak lagi. Kemudian mengapa minum air putih di pagi hari itu menjadi suatu yang penting? Karena ternyata 70% dari tubuh kita itu merupakan air. Apabila kebutuhan dalam tubuh itu tidak dapat terpenuhi, maka sudah akan dipastikan tubuh akan mengalami gangguan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hanya itu, minum air putih di pagi hari juga dapat meningkatkan metabolisme. Mengapa begitu? Minum air putih dalam keadaan perut kosong dapat meningkatkan proses metabolisme dalam tubuh. Meningkatkan metabolisme menjadi sangat amat penting bagi mereka yang sedang menerapkan diet ketat. Nah, dengan meningkatkan proses metabolisme, itu artinya sistem pencernaan menjadi lebih baik. Kedua, membantu menghilangkan racun di dalam tubuh. Pada malam hari adalah di mana tubuh kita memperbaiki diri serta mengeluarkan semua racun yang ada di dalamnya. Ketika kita meminum air di pagi hari dalam perut kosong, artinya racun dalam tubuh itu akan dibersihkan dengan air tersebut. Yang ketiga, dapat mencegah kenaikan berat badan. Saat meminum air putih di pagi hari, hal tersebut secara tidak langsung dapat mencegah kenaikan berat badan. Karena dengan meminum di pagi hari, itu rasa lapar dan hasrat ingin makan akan sedikit berkurang. Nah, bukan rahasia lagi bagi kita, kalau minum air putih itu memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh.
Setelah ini pasti kalian tidak asing lagi dengan anjuran untuk mengonsumsi air putih dengan jumlah yang cukup, yaitu dengan sebanyak 8 gelas per hari. Untuk merasakan kebaikan yang ada pada air putih, sebaiknya kita memilih produk dengan kualitas yang selalu terjaga. Sekian penjelasan dari saya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.